Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Dwi Nur Fajrina dari kelas 1F Prodi Teknik Sipil. Sejarah mengenai situs Batu Kalde Pangandaran. Situs Batu Kalde Pangandaran merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Galuh Pananjung pada abad ke-8 hingga abad ke-14. Dalam wawasan Babad Galuh tersirat, setelah Prabu Linggawesi wafat, jasad beliau disempurnakan di Candi Candawasi yang lokasinya terletak di sebuah semenanjung pantai selatan. Keberadaan situs Batu Kalde Pangandaran jadi salah satu situs sejarah yang sudah dikaji oleh arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Setelah diteliti, disimpulkan bahwa Batu Kalde tersebut merupakan situs sejarah Kerajaan Galuh Pananjung. Situs Batu Kalde yang ada saat ini merupakan runtuhan candi dan arca sapi. Arca sapi itu sendiri adalah tempat persembahyangan umat Hindu zaman dulu sebelum Jepang masuk ke Pangandaran. Sementara itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui keberadaan situs Batu Kalde merupakan bukti masyarakat Pangandaran sudah lama memiliki peradaban tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuan masyarakat Pangandaran pada masa lalu yang sudah mampu membuat candi dengan arsitektur tinggi dan cita rasa seni yang mengagumkan. Penelitian arkeolog pernah dilakukan di situs tersebut pada tahun 1985 dan 1987 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang menyimpulkan bahwa di situs tersebut dahulu pernah terdapat sebuah struktur bangunan. Balok-balok batu tersebut sekarang telah mengalami abrasi air laut karena situs tersebut kerap terendam air laut di kala pasang. Hal yang menarik adalah di antara bagian atasnya pecah arca nandi dan bagian atas sebuah lapik atau pedestal. Bulatan cembung di atas bentuk persegi rendah, di sudut-sudutnya dihiasi dengan bentuk simbar sudut. Benda-benda tersebut jelas menunjukkan bahwa bangunan yang dahulu berdiri di situs tersebut tentunya bernafas agama Hindu. Hasil penggalian yang dilakukan oleh tim evakuasi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menunjukkan bahwa bangunan tersebut berdenah bujur sangkar dengan ukuran 12 x 12 meter. Bagian bangunan yang tersisa sekarang terdiri atas 3 lapis batu. Namun, selama penggalian berlangsung, belum dapat diketahui arah hadapnya karena tidak ditemukan adanya penampil di salah satu sisinya. Sebagaimana halnya pada bangunan candi pada umumnya, kemungkinan bangunan Candi Pananjung tidak seperti candi-candi di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Hal tersebut dilihat dari ketebalan struktur bangunan, jenis batu-batu, dan juga kedalaman pondasinya. Jika bangunan Candi Pananjung mempunyai atap, kemungkinan dibuat dari bahan yang cepat rusak, misalnya tiang kayu, bambu, serta penutup atap dari ijuk. Dalam laporan perjalanan pendeta Bujangga Manik pada abad ke-15 Masehi sepulang dari Jawa Tengah dan Timur, disebutkan bahwa ia singgah di satu desa yang bernama Pananjung yang terletak di awal sebuah tanjung yang menjorok ke laut selatan, sehingga desa tersebut dinamakan Pananjung. Adalah sangat mungkin jika Bujangga Manik, sang pendeta Hindu Sunda tersebut, pernah berkunjung pulau ke situs Batu Kalde yang tentunya dahulu merupakan sebuah bangunan suci agama Hindu. Batu Kalde atau Candi Candawasi yang berlokasi di Pananjung, Pangandaran, selain merupakan tempat peribadatan, juga sebagai tempat peristirahatan Raja Galuh Pagauban bernama Maharaja Sanghyang Cipta atau Prabu Linggawesi. Candi Candawasi itu terdiri dari batu arca sapi yang bisa disebut sapi gumarang berukuran 1 x 1 x 0,6 meter persegi dengan tinggi 5 meter, mirip berukuran kijang yang dalam bahasa Sunda disebut kalde. Di lokasi itu juga terdapat 5 makam kuno. Sejarah tutur memaparkan kisah arca sapi ini merupakan nisan salah seorang menteri pertanian bernama Arya Sapi Gumarang dari Kerajaan Pananjung yang sukses meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk mengenang jasanya, maka pada kuburannya dibuatkan arca berbentuk sapi jantan.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Aceng Hasim mengatakan, publik hanya mengenal Batu Kalde sebagai tempat peribadatan Hindu dan pencarian ilmu. Padahal, Batu Kalde juga sebagai tempat pemakaman atau peristirahatan akhir Raja Galuh Maharaja Sang Hyang Cipta atau Prabu Linggawesi. Situs Batu Kalde yang ada saat ini merupakan runtuhan candi dan arca sapi. Arca sapi itu sendiri adalah tempat persembahyangan umat Hindu zaman dulu sebelum Jepang masuk ke Pangandaran. Keberadaan situs Batu Kalde Pangandaran jadi salah satu situs sejarah yang sudah dikaji oleh arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Setelah diteliti, disimpulkan bahwa Batu Kalde tersebut merupakan situs sejarah Kerajaan Galuh Pananjung. Pada wawasan Babad Galuh juga diterangkan saat prosesi pemakaman di sepanjang jalan dari mulai Ciputra Pinggan ke lokasi Candi Candawasi, rakyat duduk berlapis-lapis memberikan penghormatan terakhir pada raja. Keterangan dalam wawasan Babad Galuh merupakan penegasan jika sekitar abad 14, Candi Candawasi merupakan tempat yang dinilai suci dan sakral semasa masyarakat menganut ajaran Hindu. Dalam wawasan Babad Galuh tersirat, setelah Prabu Linggawesi wafat, jasad beliau disempurnakan di Candi Candawasi yang lokasinya terletak di sebuah semenanjung pantai selatan. Pada wawasan Babad Galuh juga diterangkan saat prosesi pemakaman di sepanjang jalan dari mulai Ciputra Pinggan ke lokasi Candi Candawasi, rakyat duduk berlapis-lapis memberikan penghormatan terakhir pada raja. Keterangan dalam wawasan Babad Galuh merupakan penegasan jika sekitar abad 14, Candi Candawasi merupakan tempat yang dinilai suci dan sakral semasa masyarakat menganut ajaran Hindu. Antrean rakyat yang memberikan penghormatan akhir kepada Raja Galuh Pagauban, Maharaja Sang Hyang Cipta, berjubel-jubel dari puri keraton yang terletak di Ciputra Pinggan hingga Candi Candawasi. Keberadaan situs Batu Kalde Pangandaran jadi salah satu situs sejarah yang sudah dikaji oleh arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Setelah diteliti, disimpulkan bahwa Batu Kalde tersebut merupakan situs sejarah Kerajaan Galuh Pananjung. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Batu Kalde merupakan kisah arca sapi yang merupakan nisan salah seorang menteri pertanian di Kerajaan Pananjung yang sukses dalam meningkatkan produktivitas pertanian sehingga membawa kemakmuran dan kemasyhuran Kerajaan Pananjung. Menteri itu bernama Arya Sapi Gumarang. Untuk mengenang jasa-jasanya, maka pada kuburannya dibuatkan arca berbentuk sapi jantan.